Ini saya kisahkan Baratayuda ini sumbernya apa tuh Mas? Kok bisa terjadi nih nggon wayang itu? Iya. Sumbernya apa? Ini perlu diwedar ya. Hah? Perlu diwedar. Lah sumbernya Baratayuda iki lak goro-goro wong loro to. Iya. Durna karo Sangkuni. Heeh. Coba nek arek kuwi. Pandhawa karo Kurawa ki rukun, Mas. Lah sifate Durna iki apa? Lak ego, Mas. Sifat angkara, ego yang terlalu berlebihan. Merasa aku rumangsa pinter, pinter menguraikan kata-kata, pinter memberikan nasihat. Kadang tingkah lakunya membuat Pandawa itu terkesima oleh kata-katanya itu, tapi kata-katanya itu tidak bisa diterapkan dalam kenyataan. Itu sifatnya Durna. Dan itu kalau sifatnya Sangkuni kan sifatnya lembut, orangnya sopan, iya kan? Tapi dibalik kelembutan dan itu punya siasat yang tidak baik. Dia suka memberikan api-api pada Kurawa biar benci dengan Pandawa. Jadi senengannya mancing-mancing. Kita halus, ini omongan ini mancing marake kemrokan, marake wong anyel karo liyane. Nah itu bahayanya kan gitu. Provokator. Ning kesannya orang provokator. Dengan kemasan yang santun. Itu hati-hati. Makanya yang sekarang itu kan di podo karo yang Baratayuda yang kita jalani itu kan sekarang ini. Pada saat ini ya. Itu wayang itu kan penggambaran sebenarnya kan. Gambaran. Nah itu jadi kehidup di wayang itu sok bakal ini digambarkan yang wayang Mas. Kayak gitu. Nah senjatanya Sangkuni karo Durna apa? Mulut ya. Nek lambe to ya. Senjata sing paling pamungkas ya lambe. Bali ning lambe meneh to. Iya. Nah ada titik temunya. Gitu. Sing dadi permasalahan ning kene iki mula diarani gegering jagat iki perkarane saka lambe, Mas. Angkara murka, mergo apa? Lambe kuwi mau kedunungan angkara murka. Sifat ego dan nafsu. Ayo ngono. Nah, dadi wis ketemu to kecandaane. Ya to? Nggih. Ngono donya iki kebak angkara murka lak mergo kuwi. Mergo enek ego karo nafsu. Nafsu di implementasikan dalam bentuk mulut, omongan. Iki sing medeni, Mas. Ya to. Jenengan ngomong ning kene dolan ning kono, niku ning kono kancoke ngomong ngene-ngene. Iso dadi rame kok. Ngono. Segala pemerintahan ataupun hingga rakyat kecil perkorane lak mung cangkem kan gitu. Nah, makanya hati-hati. Nah, karena perlunya spiritual itu ben ora kegowo ya ngono kuwi, ben ora kagetan ya ora gumunan yang tuh. Jadi Baratayuda kenapa to dadak gegering donya iki mergo apa ya mergo kebak angkara murka. Angkara murka disimpulke Sangkuni karo Durna. Ya kenyataan ya gitu kan. Saiki akeh wong pinter padha kepinter. Iya Mas. Pinter menilai uang nih ngerap pinter menilai awake dhewe. Jadi kuncinya itu kita lebih mawas diri. Ngulat sarira sing paling tingkatan dhuwur sing tak jelasin ngulat sarira. Nek jik nanding sarira, jik ngukur sarira berarti tingkat spiritualnya. Nah, itu yang namanya tahap kualitas diri. Jadi nek wong orang yang punya kualitas diri itu tadi ya wongnya wis bisa memahami orang lain, bisa memahami diri hingga kita menemukan identitas diri kita sendiri. Nah itu lebih mempersiapkan diri. Ojo adoh karo alam lah, tahu maksudnya yang saya jelaskan awal tadi loh. Kita harus menyatu diri dengan alam, kudu duwe rasa sifat asih, kedamaian, kasih ya karo kewan, karo tumbuhan ini ya pengen urip Mas. Ojo disiak-siake. Nek resek-resek suket ora apa-apa. Nek tanduran dijebol yen iso ditandur meneh, ojo dikuak. Mbok ditekok ngendi kuwi rasa kasih sayang kita bahwa kita
Gusti Allah kuwi dadekke kuwi dari wong angel apa iso gawe menungso. Kan gitu to. Iya iya iya. Nek arep dimasak dipangan ora apa-apa. Monggo. Tapi nek dijabut diguak aja. Jangan menyia-nyiakan lah. Ya itu walaupun tumbuhan loh Mas. Belum yang lain. Itu rasa Asia dhewe. Nurani. Kan gitu. Seharusnya manusia punya nurani yang selaras dengan alam. Nek dhewe rasa selaras ya wis kesapu Mas. Berarti itu menjadi hal yang penting ya ketika kita bisa saling mencintai. Kunci utama itu. Gitu loh. Itu diarani hamemayu hamning bawono. Itu. Minta saya jelaskan nanti soal hamemayu nanti. Siap. Oke. Itu ya. Mergane apa saiki sing digoleki mung duit. Ning ora peduli dengan alam. Iya. Sok mben duit ora guna, sing digoleki urip-uripe apa saka banyu. Ya, gitu. Ini diarani alam murka ya kuwi ya, Mas. Iya, benar. Ini ilmu logika dengan sejarah saya gabungkan jadi satu. Nyambung ya gitu ya. Jadi saya dengan pengamatan juga kan gitu. Ayo toh, kita orang Nusantara, apalagi kita anak masih muda-muda, bangunkanlah jiwa kita, semangat kita untuk menemukan identitas diri kita. Karena apa? Zaman saya kan mungkin diburu seneng kok kan ngono. Iya. Orang ngerti sih bakal arep enek apa kan. Makanya kan kerep melek bengi lah enek petunjuk. Petunjuk ya suka dhewe. Ya suka alam kan gitu. Jenenge petunjuk kan dari segala arah. Syarat dan cara untuk melek bengi itu apa Mas? Supaya bisa tahu hal-hal yang akan datang gitu. Ya sing penting kita mending. Jadi niatnya itu bener-bener tulus ora pamrih loh Mas. Bener-bener kita ngrasa rumangsa aku iki urip ning jagat iki dikeki banyu, dikeki mangan. Buktiku karo alam iki apa? Aku tak tunjukke, aku ben ana perenungan ning awakku. Apa to kekuranganku selama iki? Dengan perenungan gitu. Usahakan mandi. Mandi setelah jam 12 malam. Mandi itu bagus, itu meningkatkan ion dalam tubuh. Jadi energinya dhewe iki iso terbangun, nyawane dhewe iso kan air itu kan bisa menimbulkan tegangan elektrik Mas. Berarti selama ini kita salah persepsi Mas, karena ada mitos karena gini, ketika kita mandi di malam hari akan menimbulkan asam urat dan lain sebagainya, itu berarti mitos itu ya? Itu kalau jam di bawah jam 10. Oh gitu. Itu karena pergantian siklus Mas, dari siang dan malam ke malam kan gitu. Pergantian siklus dari panas ke dingin. Jam-jam sekitar jam 4 atau jam 9 mungkin adus ini kadang rada meriang karena badan itu belum menyesuaikan. Tapi kalau jam 12 ke atas kan kita sudah sesuai dengan suhu. Kita mandi seger itu. Dan itu bisa meningkatkan energi elektrik dalam diri kita. Akhirnya ion-ion kita kan terbentuk aktif. Nah, dari ion-ion aktif itu bisa mengaktifkan sel yang pasif. Kan di dalam tubuh kita tuh banyak sel. Yang aktif kan berpiro kan. Nah, sel-sel yang pasif itu dengan adanya energi yang masuk itu akan teraktifkan. Nah, orang dengan meningkatnya sel-sel yang dalam tubuh itu meningkatkan frekuensi ya Mas. Jadi yang namanya peningkatan indera itu sebenarnya peningkatan frekuensi. Gelombang frekuensi peningkatan pendengaran kita bisa menangkap sesuatu yang tidak ditangkap oleh frekuensi sebelumnya. Berarti makanya kayak kira anjing itu loh. Kan sudah dibuat sedemikian rupa dengan frekuensi lebih tinggi dari manusia, tapi kewan kan merasa berkembang, musak mono terus kan. Tapi kalau manusia bisa dikembangkan. Sempurnanya manusia kan di situ. Misalkan anjing itu, misalkan ini pemiliknya anjing ya, mau datang jarak 500 meter itu dia sudah tahu. Itu anjing, instingnya kuat. Nah, kita bisa seperti anjing. Itu kalau kita bisa mengolah sel-sel pasif kita dengan meningkatkan tadi mandi itu kan iki iso merangsang atau meningkatkan energi kelistrikan nyawa diarani. Nah, nyawa ki iso meningkatkan ion Mas. Darah, kondisi peredaran darah juga bagus. Jadi kan nyawa ki sing nggerakake jantung.
organ-organ tubuh kita itu iso gerak ya. Sing gerakke nyawa iki karena terjadinya pergesek aktivitas 4 unsur alam dalam tubuh kita, banyu, bumi, angin, geni. Iya toh? Akhirnya sel-sel yang pasif jadi aktif kan gitu. Jadi afirmasi pertama relaksasi, jadi afirmasi rileks, kedua afirmasi tenang, itu tahap-tahapnya seperti itu, ketiga afirmasi damai. Jadi yang hasil akhir dari para pencari spiritual itu adalah kedamaian. Nah itu kalau ada orang yang dibilang mempelajari atau mumpuni sebuah spiritual masih terombang-ambing dengan keadaan, cik kagetan, cik gumunan, masih istilahnya sifatnya itu apa ya, perkataan kita masih membawakan perasaan pada hati seseorang, itu belum sepenuhnya spiritualitas. Karena yang spiritualitas itu kita lebih bisa membawakan diri pada bagaimana kita menghargai seseorang, kita menghormati seorang, dan gitu. Menguripkan sih digulai lah tentrem. Benar-benar. Iya mas. Kalau mencapai spiritualitas itu tadi pripun? Nah itu kan ada dua, itu kita dengan melatih keheningan. Keheningan itu menata diri, sekop batin, kan gitu. Kita lebih rendah hati, lebih menatap diri, lebih mawas diri. Jadi mawas diri itu kita lebih memahami diri kita sendiri. Kedua memahami orang lain, gitu. Kalau kita bisa memahami perasaan orang lain kan iso nepake karo awake dhewe. Kan gitu. Jadi kasih sayang lah yang dilihat. Karena dunia ini yang diperlukan adalah kasih sayang. Karena 90% manusia di dunia ini telah kehilangan rasa kasih itu. Semata-mata kasih tapi hanya suatu untuk keegoan pada diri sendiri. Jadi kasih itu ada pamrih gitu loh. Tapi kasih yang sifatnya berbagi, kita saling hidup dalam kebersamaan, itu kan wis langka sekarang. Nah untuk melatih pencapaian itu pripun lelakunya? Itu tadi kita dengan yoga, dengan meditasi, yang seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Kita melatih ketenangan, relaksasi tadi kita melepas segala sifat-sifat keduniawian. Jadi di kerep-kerep melek bengi lah. Nanti kan meditasi yang iso loh ya, kalau mau loh ya. Itu setiap jam 12 ke atas mandi. Karena unsur air itu membawakan sifat memberikan energi. Jadi sifatnya penetralisir. Mandi itu penting loh di malam hari. Semua air atau gimana? Air. Ya air mandi biasa itu. Air mengalir atau Air mengalir boleh, air kamar mandi juga boleh, bebas. Yang penting mandi bersih. Kondisi kita bersih. Kan kalau kita bersihkan pori-pori kita kan terbuka, tidak tertutup oleh namanya minyak. Karena energi masuk itu bisa melalui pori-pori juga. Tertutup oleh minyak itu tadi. Iya. Terus jadi habis mandi kita lebih perenungan ya. Karo ngeti langit, cara Islami tafakur. Nah, jadi kita lebih mendekatkan dengan alam. Karo ini karo rokok sama lihat langit kan enak gitu kan. Habis itu kalau itu kan kondisinya rileks ya. Jadi kalau kita sudah merenungi, oh salahku apa ya, kurangku apa ya, itu yang namanya introspeksi diri, mawas diri, memahami diri kita sendiri. Koreksi lah intinya gitu ya.